Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu bersolawat kepada Rasulnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya beliaulah yang bisa memberikan syafaat baik di dunia sampai akhirat, dan kita berdoa semoga kita nanti diakui sebagai umatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan membahas sedikit ini tentang anggapan-anggapan. Mungkin ini juga tidak ada dasar hukumnya yang sering dibicarakan oleh orang-orang. Dulu saya juga mengalami maksudnya pernah ditanya hal seperti ini, dan juga saya tanyakan juga kepada orang yang lebih pintar dalam arti waskito. Ya ini unan-unannya begini. Jadi sering ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar bahwa yang namanya 7 turunan ya, 7 turunan. Orang yang memelihara pesugihan, mencari pesugihan, itu katanya tidak bisa diampuni dosanya oleh Allah. Nah, ya ini asumsi yang seperti itu, dasar hukumnya mana saya juga tidak tahu sampai sekarang. Tapi memang ini juga sering diperdebatkan di kalangan umum. Ya. Ini sebenarnya juga sangat kasihan karena sangat berpengaruh sekali pada masa-masa kita sekarang ini. Ya mungkin sih dari dulu, kehidupan zaman dulu, pada zaman kakek buyut kita, mungkin saja dulu mencari pesugihan kita juga tidak tahu. Tidak tahu. Mencari ilmu pengandel kita juga tidak tahu. Nah, semua itu kan musyrik ya. Karena menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Termasuk ini yang mencari kekuatan pakai jimat-jimat dan sebagainya. Itu juga musyrik juga. Karena la haula wala quwatanya itu yang tidak dipakai. Tidak ada daya kekuatan apapun kecuali hanya punya Gusti Allah, kan seperti itu. Nah, termasuk orang yang mencari pesugihan ini juga musyrik. Karena apa? Karena menggantungkan rezeki dari makhluk. Ya. Dari makhluk. Dan makhluknya ini juga musuh yang paling nyata bagi manusia. Ya, ini yang sangat disayangkan. Akan tetapi unan-unan itu sampai 7 turunan tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini benar? Mari kita buktikan ya. Kita harus buktikan pakai dasar hukum yang jelas. Karena apa? Saya hanya kasihan kepada mereka. Mungkin diri kita sendiri kita juga tidak tahu. Kalau kakek buyut kita dulu benar-benar bersih dalam bekerja, kita juga tidak tahu. Nah, untuk menjaga itu ya, biar mereka tidak putus asa. Karena kalau hanya ngugemi kata-kata itu sampai 7 turunan tidak bisa diampuni oleh Allah, maka dia akan putus asa sehingga tidak mau beribadah, tidak mau beriman kepada Tuhan. Karena apa? Karena sudah dinas masuk neraka. Lah, sedangkan mereka tidak berbuat seperti itu yang kita sayangkan. Ini harus kita verifikasi biar jelas. Ya, biar mereka seperti kita ini mungkin dari kakek buyut kita ada kesalahan seperti itu, biar kita ini semangat ya dalam beribadah kepada Allah, beriman kepada Tuhan, seperti itu. Ya, sekarang akan saya tarik banding ini mengenai hukum ya. Karena apa? Karena yang namanya memelihara pesugihan, mencari pesugihan, termasuk pengandel, ilmu kekebalan dan sebagainya, itu semuanya adalah musyrik. Mencari pesugihan ini musyrik yang sangat jelas. Ini sering saya bahas di rumah saya sama teman-teman sebenarnya. Saya juga pernah ya
tanya kepada orang-orang yang lebih waskito. Nah, gini, jadi yang namanya memelihara pesugihan, mencari pesugihan itu hukumnya musyrik jelas. Itu yang memelihara ya. Dan dia pun sudah janji kepada yang namanya yang dicari itu yaitu pesugihan itu untuk berinteraksi selamanya di dunia maupun di alam seterusnya ya. Makanya orang yang itu yang mencari pesugihan ketika meninggal dunia, dia balik dikendalikan pesugihannya tersebut. Bahkan banyak sekali ya, kalau saya pandang dengan mata batin saya, banyak sekali yang dipekerjakan oleh bangsa setan seperti itu. Nah, akan tetapi kalau kita cuma hanya sebagai anak keturunan ya mungkin kita sudah buyutnya, yang memelihara mungkin buyut kita atau canggah kita sudah turun beberapa ya ke atas, sudah beberapa mungkin mbah kita tidak, mungkin buyut kita tidak, mungkin canggah kita iya seperti itu, kita kan juga tidak tahu. Karena itu jangan putus asa, mari kita simak ini ya, kita bahas ini ya. Ini saya tanya sekali lagi bahwa yang ini saya terangkan sekali lagi bahwa orang yang memelihara pesugihan itu termasuk orang yang kena musyrik. Musyrik itu menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Tidak harus dengan setan ya, dengan yang lainnya. Dengan setan juga, lebih-lebih dengan setan. A'udzubillahi min dzalik. Kan seperti itu. Akan tetapi kalau anak keturunannya kan belum tentu ya. Lah kata-kata sampai turun 7 itu tidak bisa diampuni oleh Allah. Itu harus diteruskan kalimat yang seperti itu. Jadi gini, ketika mungkin kakek buyut kita mungkin ke atas ya sampai kita turun 6 ya istilahnya, sampai turun 6 udek-udek atau siwur, aku juga kurang jelas ya, mbah-mbah kita istilahnya turun 6 itu kan mbah-mbah kita, kakeknya ya kakeknya kakek kita kan seperti itu, turun 6 berarti sampai kita ya. Seumpama dia yang istilahnya itu mencari pesugihan terus ke bawah itu tidak, walaupun ke bawah itu masih makan harta hasil dari kakeknya kakek kita. Akan tetapi kalau ke bawah tidak ada janji, tidak meneruskan untuk memelihara pesugihannya kakeknya kakek kita, itu tidak apa-apa, masih bisa untuk bertobat. Tobat ini maknanya kan kembali kepada Allah kan gitu. Karena antara musyrik sama iman ini kan sudah ada di dalam hati manusia masing-masing. Kalau musyriknya lepas, imannya masuk. Ya gitu ya. Kalau musyriknya masuk, imannya yang lepas. Cuma gitu aja. Jadi hukumnya seperti itu. Lah ketika manusia itu musyriknya lepas jadi iman, ini pasti langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggapan tidak bisa diampuni sampai 7 turunan sudah selesai. Ya, sudah selesai. Berarti bisa diampuni oleh Allah. Akan tetapi kalau kakek buyut kita, kakeknya kakek kita, kakeknya mbah kita, terus ke bawah punya anak, pesugihannya terus diteruskan oleh anaknya, janji ulang. Terus anaknya lagi janji ulang, anaknya lagi janji ulang, anaknya lagi, sampai turun 7. Ya. Itu memang tidak bisa diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena masih meneruskan perjanjian dari para pendahulunya. Seperti itu. Dan setan ini yang istilahnya pesugihan sing dipelihara itu memang ya hanya bisa diteruskan sampai 7 keturunan. Jadi memang kalau 7 keturunan itu terus meneruskan dalam arti janji ulang. Bapaknya meninggal, anaknya janji ulang meneruskan pesugihannya itu, cucunya meneruskan ya, ditinggal mati diteruskan janji ulang, seperti itu sampai turun 7. Itu memang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi istilahnya gini, ini contohnya gini, kalau tapi jangan sampai, semoga tidak terjadi kepada kita semua ya. Seumpama bapak kita melihara demit atau melihara pesugihan,
Ya, bapak kita meninggal, ini contoh saja. Terus kita ya sebagai anaknya kita tidak meneruskan perjanjian sama pesugihannya itu dan kita mau bertobat, itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dosa tadi hanya ditanggung oleh bapak kita sendiri, kita tidak meneruskan. Tidak ada yang mau ya tidak ada yang mau, yang tidak berbuat itu dimintai tanggung jawab. Contoh yang mudah saja, seumpama teman kamu maling, akhirnya ditangkap polisi, akhirnya dipenjara. Apakah kamu mau menggantikan temanmu yang kamu terus dipenjara, temanmu yang bebas? Kan tidak. Harus yang melakukan yang harus bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Karena itu ya, kepada teman-teman dulur-dulur semua yang mendengarkan ini, kita jangan sampai berkecil hati, saya sudah dinas masuk neraka karena kakek buyut saya dulu memelihara hantu, memelihara pesugihan dan sebagainya. Daripada saya ibadah sia-sia, lebih baik untuk murka saja, untuk maksiat saja. Jangan sampai gitu. Jadi kita kembalikan kalau memang kita tidak meneruskan janji ya kepada pesugihan tersebut, dalam arti kita bertobat kepada Allah, oleh Allah tetap diampuni walaupun orang tua kita, mbah kita itu memelihara pesugihan. Jadi intinya yang tidak melakukan itu tidak harus bertanggung jawab. Paham ya? Ya seperti itu. Jadi jangan sampai kecil hati, biarin mereka karena itu kita harus membuat, istilahnya seperti di taklim itu, kita harus membuat lanjaran sendiri. Karena apa? Karena lanjaran yang dulu belum tentu baik. Ya, kita harus menata diri kita sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya iman kita ini benar-benar ya langsung sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu sekalian, saya kira penjelasan tentang 7 turunan ya, 7 turunan pemelihara pesugihan itu bisa diampuni asalkan mau bertobat, asalkan tidak meneruskan janji kepada pesugihannya, dalam arti meneruskan pesugihannya tersebut. Ya, bisa dipahami ya. Ya, saya kira cukup sekian saja, walaupun ini cuma singkat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.